Selamat datang di Asrama Mahasiswa Santo Bonaventura Sepakat 2 Pontianak. Cerita tentang Asrama Sepakat yang sekarang berubah nama menjadi Asrama Mahasiswa Santo Bonaventura harus berangkat dari peran Yang Mulia Monsinyur Hieronymus Bumbun, OFM Kap, Uskup Agung Pontianak. Pada tanggal 6 Mei 1985, Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kap mengeluarkan sepucuk surat yang lebih tepat disebut sebuah rekomendasi tentang asrama sepakat. Surat ini ditunjukkan kepada siapa saja yang berminat, yang menceritakan bahwa di Jalan Ayani Gang Sepakat ada sebuah asrama putra bagi anak-anak dari pedalaman yang mau bersekolah atau kuliah di Pontianak. Dalam suratnya, Bapak Uskup juga menyampaikan latar belakang rekomendasi yang diberikannya. Begini kata Bapak Uskup dalam sepucuk surat. Pengalaman kami tahun-tahun terakhir ini, banyak orang minta bantu untuk carikan pemondokan. Pekan Pastoral tahun 1980 di Pontianak, para peserta telah menyarankan bahwa di Kodia, Pontianak, patut disediakan pemondokan bagi para mahasiswa dan pelajar yang berasal dari pedalaman. Dan pihak hierarki gereja menyambut ide baik ini, serta menekankan supaya kaum awamlah terutama yang menjadi pelaksana dalam mewujudkan ide tersebut di atas, karena gereja itu adalah kita semua. Dari kutipan surat Monsinyur Hieronymus tersebut terlihat jelas bahwa asrama sepakat tidak didirikan oleh pihak keuskupan, tetapi oleh awam. Bapak Uskup hanya memberi rekomendasi atas rencana pembangunan asrama. Begini kata Bapak Uskup dalam kutipannya. Memang benar rencana ini diketahui oleh pihak kami, Uskup Agung Pontianak. Demikian Monsinyur Bumbun dalam rekomendasinya. Jadi asrama ini sebenarnya didirikan atas tanah milik seorang awam yang bernama Bapak Yap. Beliau mendirikannya dan menyerahkan pembinaannya kepada Dewan Paroki Katedral Pontianak. Berikut kami kutip sebagian dari prospektusnya. Asrama ini sendiri bernama Asrama Siswa Sepakat, beralamat di Jalan Ayani Gang Sepakat. Status kepemilikan asrama ini adalah milik swasta atau perorangan yang direstui oleh Bapak Uskup Agung dan Dewan Paroki Katedral Pontianak. Asrama ini menerima penghuni mulai tahun ajaran 1985 sampai 1986. Tahap pertama akan menerima mahasiswa putra dan putri sejumlah 72 orang. Keuntungan dari asrama ini adalah letaknya tidak jauh dari Universitas Tanjung Pura atau Untan, dan uang asramanya ditetapkan semurah-murahnya. Salah satu keistimewaan dari asrama ini adalah sudah 2 kali mengalami penutupan atau dibubarkan. Sejak awal didirikan, kesulitan pokok pengelolaannya adalah bahwa banyak dari penghuni yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran asrama dengan baik. Uang asrama tidak dibayar pada waktunya atau menunggak berbulan-bulan, bahkan tidak pernah melunasinya sampai meninggalkan asrama alias tamat. Padahal uang asrama sudah diusahakan agar semurah-murahnya. Ketika awal masuk, uang asrama sebesar Rp5.000 per bulan. Pada tanggal 1 Mei 1988, almarhum Bapak Stefanus Ajin, pembina asrama kala itu, mengeluarkan pengumuman bahwa asrama akan ditutup sementara karena beliau mengundurkan diri sebagai pembina asrama. Para penghuni diminta untuk meninggalkan asrama sampai akhir bulan Juli 1988. Asrama akan dibuka kembali pada permulaan bulan September 1988, seiring dengan pemulaan tahun perkuliahan. Pengelolaan asrama diserahkan kepada Pastor Petrus Rostandi OFM Kap. Penutupan asrama ini juga diketahui oleh Bapak Uskup Pontianak. Pada tanggal 10 Oktober 1988, Pastor Petrus Rostandi OFM Kap selaku Pastor Paroki Katedral sekaligus Ditjen Keuskupan Agung Pontianak melalui suratnya menawarkan pengelolaan asrama kepada Kongregasi Buder NTB dengan dasar pemikiran bahwa asrama itu bisa dijadikan proyek yang nyata untuk melayani orang kecil. Rupanya tawaran ini diterima oleh Kongregasi Bruder MTB, maka sejak itu asrama bukan hanya dikelola tapi menjadi milik Bruder MTB. Pada tahun 1990, di bawah arahan Bruder Bram selaku pemimpin regio, dimulai usaha mengembangkan gedung asrama. Dan pada tahun 1992 diresmikan 10 unit baru yang diberi nama masing-masing dari 12 Rasul Yesus.
Setiap unit terdiri dari 2 kamar dengan kapasitas 4 orang per kamar. Maka kali ini penghuninya menjadi 80 orang. Pada tahun 2005 dibangun aula dan rumah untuk para bruder yang kemudian diresmikan pemakaiannya pada bulan Januari 2006. Dengan demikian semua rumah papan yang tertinggal selama ini tidak terlihat lagi. Dengan alasan yang tidak jauh berbeda dari penutupan yang pertama, pada tahun ajaran 2009-2010, asrama kembali ditutup, hanya kali ini dengan tujuan tambahan, pembaharuan sistem pengelolaan dan pembinaan. Selama ini dengan kapasitas 80 orang dengan 4 orang per kamar. Dalam renovasi ini, kamar-kamar diperkecil menjadi 1 orang per kamar dengan 4 orang per unit dengan daya tampung 36 orang. Langkah ini diambil demi efisiensi pembinaan. Saat ini asrama padat penghuni. Maksudnya, semua kamar ditempati dengan biaya 2 juta rupiah per semester. Adapun fasilitas yang disediakan antara lain perlengkapan kamar seperti tempat tidur, kasur bantal, meja belajar, lemari pakaian. Setiap unit terdiri dari 4 kamar, 2 kamar mandi, dapur, serta 1 ruangan kebersamaan. Fasilitas lain yang disediakan adalah perpustakaan dan jaringan wifi yang bisa diakses dari kamar masing-masing. Untuk ketertiban dan penyegaran motivasi, setiap penghuni wajib mendaftarkan diri kembali kalau masih tetap berniat tinggal di asrama. Pada awal mula asrama ini terdiri dari 4 buah rumah papan dengan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mengambil nama para pengarang Injil. Setiap unit direncanakan berkapasitas 16 orang. Walaupun dalam prospektus dikatakan menerima putra dan putri, tetapi pada kenyataannya hanya putra yang masuk. Pada mulanya ada 16 orang, kemudian berkembang menjadi 30 orang. Setiap unit mempunyai ketua unit dan secara keseluruhannya mempunyai 1 orang ketua umum. Bruder Edward MTB tercatat sebagai pembina asrama mahasiswa Sepakat. Beliau berdomisili di komunitas Jalan Patimura nomor 197. Seminggu sekali, setiap hari Minggu, beliau mengayuh sepeda ontelnya berjarak kurang lebih 6 kilo menuju Sepakat. Mengingat usianya yang tidak terlalu muda lagi, pada tahun 1989, Bruder Gabriel ditugaskan sebagai asisten pembina asrama dengan tugas mendampingi kegiatan-kegiatan asrama. Setiap bulan diadakan pertemuan penghuni, doa bersama, dan kegiatan lainnya. Hampir setiap tahun, para penghuni bekerja sama dengan asrama Petrina. Dampingan Suster SFIC mengadakan kunjungan atau bakti sosial ke stasi-stasi atau kampung-kampung. Pada tahun 1992, Bruder Ewal mendapat tugas baru sebagai pemimpin komunitas studi di Jalan Ngadikan, Kota Baru, Yogyakarta. Pembina asrama diserahkan kepada Bruder Gabriel Robuntukan MTB sampai tahun 1997. Pada masa ini kembali diusahakan keterlibatan awam dalam pendampingan di asrama dengan menempatkan Bapak Damianus Asia beserta keluarga di lingkungan asrama. Bapak Dami beserta keluarga menempati salah satu unit rumah papan yang tertinggal. Bapak Damianus aktif dalam program pembinaan bersama Bruder Gabriel yang seminggu sekali menginap di Sepakat, sementara sang ibu mengusahakan kantin sederhana untuk anak asrama. Sayang sekali, kebersamaan ini tidak berlangsung lama karena alasan intern keluarga. Pada tahun 1997, Bruder Gabriel digantikan oleh Bruder Gregorius. Pada masa pendampingan Bruder Gregorius dan Bruder Daniel, dimulailah usaha untuk membuka komunitas Bruder MTB di Sepakat agar pendampingannya bisa lebih efektif. Kembali lagi, sayang beribu sayang, usaha ini pun berhenti begitu saja lantaran Bruder Daniel menemukan jalan baru dalam hidupnya. Tahun-tahun berikut, pembina asrama diganti secara berurutan Bruder Angelinus, Bruder Fidelis, Bruder Rafael, Bruder Crispinus, Bruder Alfonsus, dan Bruder Libertus. Pada tahun ajaran 2014, Bruder Libertus mendapat tugas baru sebagai Kepala SD Bruder Nusa Indah dan pindah ke komunitas Jalan Patimura nomor 197. Kekosongan pembina asrama diisi oleh Bruder Gabriel dan Bruder Marianus. Bertepatan dengan itu, pada tanggal 6 Mei 2016, asrama Sepakat berusia 30 tahun.
Pada tahun perkuliahan 2014-2015 ini, Asrama Santo Bonaventura berada di bawah pendampingan Buder Gerardus MTB.